Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya sehingga di malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk berkumpul kembali di majelis yang mulia ini melanjutkan pembahasan kitab Qutuf Minasyama'il Al-Muhammadiyah atau cuplikan dari perangai atau karakteristik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Pada pertemuan malam hari ini kita sampai di halaman yang ke-22 dari buku panduan, judulnya Thayyibu Raihati an-Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ya, thayyib artinya baik, bagus. Ya, atau kalau dikaitkan dengan bab ini harum, wangi. Ya, raihah aroma. Ya, bagusnya aroma Nabi. Ya, berarti wanginya aroma Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara Syama'il Muhammadiyah bahwa Nabi SAW itu wangi, harum, meskipun beliau tidak menggunakan wewangian. Ya, bahkan nanti dikisahkan tentang kisah Ummu Sulaim, ibundanya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang mengambil keringat Nabi SAW dan diletakkan di dalam botol karena wangi, dan itu tidak diingkari oleh Nabi SAW. Baik, kita lanjutkan poin yang pertama, hadis yang dibawakan oleh penulis dari Anas bin Malik. An Anasin radhiyallahu anhu qala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azhara al-launi. Ya, azhar ya artinya putih atau cerah, ya, atau kulitnya itu bersih, itu makna azhar. Nah, al-laun itu warnanya. Ya, Nabi itu warna kulitnya cerah, putih, bersih. Ka'anna araqahu al-lu'lu', seakan-akan araq itu keringatnya, ya, seakan-akan keringat beliau seperti lu'lu'. Apa lu'lu'? Mutiara.
Ya, seakan-akan keringat beliau seperti mutiara, meskipun enggak apple to apple harus 100% seperti mutiara, enggak. Ini min babit takrib, untuk mendekatkan saja. Ya, bukan disamakan berarti sama persis 100% Nabi kalau keringetan itu mutiara beneran, enggak. Seakan-akan, ada kata-kata ka'anna. Idza masya, apabila beliau masya, berjalan, takaffa'a. Ya, takaffa'a ini artinya beliau diartikan oleh sebagian ulama yaitu kalau berjalan merunduk. Ya, Nabi itu kalau berjalan agak merunduk. Ya. Kemudian kata Anas, wa ma masastu dibajan, dan aku tidak pernah menyentuh dibaj. Dibaj ini semacam jenis sutra yang agak tebal. Wala hariron, tidak pula hariron, sutra juga tapi agak tipis. Ya, jadi dibaj atau harir itu sama-sama sutra maknanya, tapi beda jenis. Ya. Sama seperti asy'ar dan as-suf. Ya, asy'ar dan suf kalau diterjemahkan ya sama-sama bulu, tapi bedanya kalau asy'ar itu pada kambing-kambing yang ya kambing Jawa, kambing kacang. Tapi kalau as-suf itu bulu pada domba, wool. Ya, seperti wool itu. Kata Anas, aku tidak pernah menyentuh sutra, baik yang tebal ataupun yang tipis. Alyan, ya alyan itu isim tafdil dari lin. Lin artinya lembut. Berarti kalau alyan yang paling lembut. Ya, seperti Allah, kita kalau bertakbir mengucapkan Allahu Akbar, yang paling, yang terbesar. Ya, alyan berarti yang paling lembut. Ya, aku tidak pernah menyentuh sutra yang paling lembut min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, daripada telapak tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti telapak tangannya Nabi lebih lembut daripada sutra. Kemudian kata beliau, wala syamamtu, dan aku tidak pernah mencium, menghirup ya. Mencium bukan, kalau bahasa Indonesia mencium itu bisa menghirup, bisa juga mencium hajar aswad. Ini artinya menghirup. Ya, menghirup bebauan atau wewangian. Aku tidak pernah mencium, menghirup miskan, ya misik. Wala anbaron, tidak pula anbar, sama jenis parfum juga, minyak misik sama ambar. Ya, di bahasa kita juga kadang pedagang parfum ambar ya, ya minyak ambar. Aku tidak pernah menghirup aroma misik dan ambar atyab, yang lebih wangi min raihatin nabi sallallahu alaihi wasallam, yang lebih wangi dari aromanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, berarti kata Anas bin Malik, aromanya Nabi itu lebih harum daripada misik kasturi. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Baik, di sini menunjukkan Anas bin Malik menceritakan tentang betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki aroma yang sangat wangi dan beliau kulitnya sangatlah halus, bahkan lebih halus daripada sutra. Baik, lanjut. Hadis yang kedua masih dari Anas bin Malik. An Anasin qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, dakhala alaina an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ya, masuk kepada kami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi masuk menemui kami. Faqala indana fa'ariqa. Maka Nabi pun ketika itu qala. Apa artinya qala? Bukan berkata.
Ya, kalau qala yaqulu berkata. Tapi kalau qala yaqilu artinya qailulah. Ya, qailulah. Berarti di situ bukan berkata. Tapi di situ tidur siang. Ya, Nabi tidur sejenak, qailulah. Nah, ini ada footnote di bawah. Antum lihat, qala indana ay nama. Ya, Nabi qailulah di sisi kami, maksudnya nama, ya namu, naum, tidur. Ya, Nabi tidur di sisi kami. Indana, di sisi kami, artinya di dekat kami. Maksudnya para sahabat Nabi SAW. Fa'ariqo, maka Nabi pun berkeringat. Ya, ariqo artinya mengucurkan keringat. Faja'at ummi, maka datanglah ibuku, kata Anas. Ya, faja'at ummi, datanglah ibuku, nama ibunya Ummu Sulaim. Ya, ibunya namanya Ummu Sulaim. Biqarurah, dengan membawa qarurah. Qarurah wadah atau semacam botol. Ya, botol. Jadi ibunya Anas datang membawa botol. Faja'alat taslutu al-araqa fiha, maka ibuku menjadikan botol tadi untuk memeras atau mengambili keringatnya Nabi SAW. Ya, untuk dimasukkan. Ya, taslutu artinya diperas, kemudian ya dimasukkan ke botol itu, fiha, di dalam botol itu. Fastaiqadha, maka Nabi pun ya fastaiqadha, bangun. Ya, fastaiqadha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi pun bangun dari qailulahnya, dari tidur siangnya. Faqala, maka Nabi pun qala. Apa qala di sini? Hah? Tidur lagi. Berkata, iya. Bangun tidur, itu kita itu. Ya, tangi turu maneh. Maka Nabi pun berkata, ya Umma Sulaim, wahai Ummu Sulaim, ma hadzal ladzi tasna'in, apa yang kau lakukan ini? Tasna'in artinya yang kau kerjakan ini. Ya, hadza, apa gerangan yang kau lakukan ini? Ma hadzal ladzi tasna'in. Qalat, maka Ummu Sulaim berkata, hadza araquka, ini adalah keringatmu wahai Rasulullah. Ya, araquka, keringatmu. Naja'aluhu fi tibina, kami jadikan dia, keringatmu ini, fi tibina, di dalam wewangian kami. Kami jadikan untuk wewangian kami. Tuh, didadekno parfum. Ya, keringatnya Nabi SAW dijadikan sebagai parfum, wewangian kami. Wa huwa min atyabit tib, dan keringatmu itu, ya, dan dia, maksudnya dia di sini adalah keringat Nabi SAW itu min atyab. Nah, ini atyab dari kata-kata tadi, tafdil, menunjukkan yang yang terwangi dari semua tib, dari semua wewangian, dari semua parfum. Jadi bahkan wangi Nabi itu lebih wangi daripada wewangian parfum. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka kisah-kisah demikian, ya, riwayat-riwayat demikian, sebagai seorang yang beriman wajib untuk kita membenarkan. Nggak boleh kemudian kita benturkan dengan akal. Wah, nggak masuk akal. Ya, kok bisa ada orang keringatnya lebih harum daripada kasturi, daripada misik. Ya, ini bukan ciri orang yang beriman. Orang yang beriman itu ketika datang hadis dari Nabi SAW, maka dia langsung meyakininya, mempercayainya. Apalagi yang meriwayatkan adalah para sahabat Nabi SAW. Ya, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh
rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ya, beda sama kita ya. Kita kalau tidur keringetan badek mambue. Iya. Nggak ada yang mau untuk ngambil keringat kita. Ya. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga, karena sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'rafu dikenal. Ya, beliau itu dikenal, diidentifikasi, ya, ditengeri. Nah, nek basa kene ditengeri. Ya, beliau itu yu'raf, ditengeri. Birihit thayyib. Ya, beliau itu bisa ditengeri dari rih. Rih artinya angin yang berhembus. Ya, aroma angin yang berhembus. Ya, birihit thayyib. Ya, dengan aroma yang thayyib, yang wangi. Kapan? Idza aqbala, ketika Nabi moro. Apa moro iki? Mendekat. Ya, ketika Nabi mendekat, nah itu orangnya belum datang, mambune wis. Ya, bau harumnya itu sudah terasa, tercium. Maka Nabi ditengeri. Wah, ini Nabi ape teko iki. Wis mambu kan. Ya sudah tercium aromanya. Tapi wangi. Ya, kalau kita wah, iki koyo fulan teko iki. Ya, apa? Mambune khas iki. Badeke khas iki mambune iki. Nah, Sahahahu Al-Albani fi Sahihil Jami'. Ya, tadi disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Sahih Al-Jami'. Kemudian yang keempat, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yaruddut tib. Ya, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ini menunjukkan berkesinambungan. Ya, menunjukkan itu kebiasaan. Ya, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diantara kebiasaannya la yaruddut tib. Beliau tidak menolak wewangian. Ya, beliau tidak menolak wewangian. Ini diantara sunnah juga, ketika seorang menggunakan parfum, maka dia tawarkan parfum ini kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, untuk dipakai juga. Nah, orang yang menerima parfum itu lebih afdol untuk dia menerimanya, meskipun hanya sedikit saja. Ya, meskipun hanya sedikit saja dia terima parfum tersebut. Tapi ini bukan sebuah kewajiban, tapi ini hukumnya sunnah. Ya, karena mungkin ada beberapa orang-orang itu yang sensitif terhadap bau tertentu, sehingga kalau ada bebauan tertentu itu dia mual. Ya, maka boleh dia menolak. Ya, kalau ada alasan-alasan yang seperti tadi. Ya, ada beberapa parfum-parfum itu yang memang kita nggak suka aromanya, bukan karena kita nggak suka wewangian, tapi karena memang ya apa ya? Iya, hidung kita dan juga rasa mual yang timbul gara-gara aroma tersebut itu nggak bisa kita tahan. Ya, nggak bisa kita tahan kalau sudah ada parfum tersebut. Waduh. Tapi bagi orang lain parfum itu wangi, suka, ya, seneng orang-orang itu. Maka seperti ini boleh untuk ditolak. Tapi kalau tidak ada alasan-alasan demikian, maka sebaiknya diterima, karena itu termasuk diantara kebiasaan Nabi SAW, dan kita mengikuti Nabi SAW. Kita niatkan hal itu untuk mencontoh beliau. Kalau mungkin di sini jarang ya, kalau kita di Saudi itu di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, kalau ada orang usap-usap parfum itu mesti ditawari. Ya. Nah, antum yang dikasih parfum jangan haji mumpung. Oh iya, mentang-mentang enak baunya dintekno kabeh. Wah, sampai kari sidik parfum iki. Jangan. Ya, sekedarnya sajalah untuk menyenangkan orang yang memberinya itu. Baik, selesai. Sekarang pindah ke pembahasan selanjutnya, halaman 23. Sifatu naumir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ya, sifat
tidurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini beliau menyebutkan ada sekitar 7 riwayat tentang tidurnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita tambahkan penjelasan dari beberapa riwayat ini, kita tambahkan penjelasan dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad dalam Syarah Syama'il An-Nabi. Tapi ini jangan dipraktekkan sekarang ya. Paham maksudnya? Jangan dipraktekkan sekarang, nanti kalau sudah pulang ke rumah baru dipraktekkan. Kalau sekarang tidur semua nanti. Nah, yang pertama itu dikasih nomor 1 itu, kayaknya nggak ada nomornya itu ya. Ya kan? 1. Kok langsung 2 itu? Nah, itu ada 1 itu mestinya. Yang pertama, kana yanamu awwalal lail. Adalah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidur di awal malam. Ya, ini kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidur di awal malam. Awal malam itu ya setelah Isya. Ya, setelah beliau sholat Isya, maka beliau tidur. Kemudian wa yuhyi akhirahu, dan beliau bangun di akhir malam. Akhir malam itu sesaat sebelum subuh. Nah, itu akhir malam. Ketika subuh itu sudah dikatakan nahar. Ya, jadi waktu itu kalau dibagi ada 2, ada lail, ada nahar. Lail itu dimulai sejak maghrib sampai subuh, itu namanya lail, malam. Sedangkan nahar dimulai ketika subuh sampai maghrib. Ya, itu waktu disebut nahar. Kita kalau nerjemahkannya siang. Ya, siang berarti cuman siang jam 10, jam 11, 12. Enggak, padahal nahar itu berlaku dari waktu itu. Sejak subuh sampai maghrib. Kalau antum kemarin waktu Ramadan puasa belajar tentang pembatal-pembatal puasa, di situ disebutkan tentang salah satu pembatal puasa adalah berhubungan dengan istri di siang hari ketika bulan Ramadan. Apakah larangannya cuma siang tok? Oh, jari bojone kok sore. Iya, soalnya jari ini siang gitu. Iya, berarti sing gak oleh iku siang. Engko ngenteni sore apa isuk mau sakjane gitu. Enggak, siang itu maksudnya nahar tadi, dari subuh sampai maghrib. Muttafaqun alaih. Hadis tadi sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza awa, apabila beliau awa, beranjak. Ya, awa artinya pergi menuju, beranjak. Ya, apabila beliau awa ila firashihi, menuju firashnya. Apa firash? Ranjang, kasur. Ya, apabila beliau hendak beranjak menuju kasurnya, qala, maka Nabi berkata, bismikallahumma amutu wa ahya. Dengan namamu, maksudnya dengan namamu ya Allah. Allahumma, Allahumma artinya ya Allah. Amutu, aku mati dan aku hidup. Ya, ini riwayat yang sahih. Adapun yang banyak tersebar, ya, bismikallahumma ahya wa bismika amut, ini terbalik. Yang lebih sahih adalah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini. Bismikallahumma amutu wa ahya. Wa idza istayqadha, dan ketika Nabi istayqadha, bangun, qala, maka Nabi berkata, alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi Allah yang telah ahyana, menghidupkan kita, ba'dama amatana, setelah dia mematikan kita, wa ilaihin nusyur,
dan kepadanyalah kita dibangkitkan. Rawahu Muslim. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, di sini kita tambahkan materi dari kitab Syarah Syama'il An-Nabi oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Kata beliau, an-naumu ayatun min ayatillahil azimah. Tidak ada di situ ya. Tidur itu termasuk di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, adalah ala wahdaniyatihi, yang menunjukkan keesaannya. Ya, tidur itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang menunjukkan keesaannya. Wa kamali qudratihi subhanahu wa ta'ala, yang menunjukkan sempurnanya ya kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tadbirihi li hadzal kaun, tidur itu termasuk di antara tanda bahwa Allah yang mengatur segala urusan. Ya. Makanya orang yang beriman itu dia selalu mengaitkan fenomena-fenomena yang terjadi dalam hidupnya, itu selalu ada ibroh-ibroh keimanan. Ya, ketika seseorang tidak bisa tidur, ya kan, padahal dalam kondisi yang ngantuk, maka ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mewafatkan. Allah yang mengatur segala sesuatu. Ada bahkan yang sudah minum obat-obat tidur. Sudah minum obat tidur. Tahu lah, nggak pernah minum gitu. Paramek, masuk paramek. CTM. Tapi tetap tidak tidur-tidur. Ya, karena memang itu termasuk di antara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang punya kasur yang empuk, ya, tidur di ruangan yang ber-AC, tapi tetap nggak bisa tidur, bolak-balik kanan kiri sampai adzan subuh berkumandang gak turu-turu, melek terus. Tapi ada orang mungkin yang cuman beralaskan kardus, ya, beralaskan koran, tapi dia bisa tidur dengan nyenyaknya, dengan lelapnya, sampai mangap-mangap, ngorok-ngorok. Ya. Ya, ini termasuk kekuasaan keajaiban, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 23, "Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar." Di antara tanda-tanda kebesaran Allah yaitu tidurnya kalian di waktu malam dan di waktu siang. Itu termasuk, kata Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa huwa rahmatun minallahi subhanahu wa ta'ala bil ibad. Tidur itu termasuk bentuk rahmat, ya, kasih sayang Allah, bentuk rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Wa minnatun minhu jalla wa ala alaihim, dan itu adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala atas hamba-hambanya. Hamba-hambanya dijadikan bisa tidur, bisa istirahat, itu harus disyukuri. Ya, orang bisa tidur itu harus disyukuri. Jangan kemudian merasa bangga, aku gak turu telung dino. Loh, loro kan itu. Iya, sakit itu kau itu. 3 hari 2 hari nggak tidur katanya. Apa-apa, loro kan itu. Periksakan. Ya, justru yang normal itu adalah seorang bisa tidur dengan siklus tidur yang baik, yang bagus. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas, wa min rahmatihi, ayat 73, wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Di antara rahmat Allah adalah Allah jadikan untuk kalian, ya, di siang dan di malam Allah jadikan kalian itu litaskunu fihi, dalam kondisi tenang kalian bisa tidur di waktu siang dan di waktu malam. Baik, ini mukaddimah dari Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Sekarang kita bahas tentang hadis yang tadi dibaca, yaitu doa bismikallahumma amutu wa ahya. Baik, ada kata-kata bismika. Bi, huruf ba, itu lil isti'anah, untuk minta pertolongan. Sama seperti kita mengucapkan
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Artinya aku meminta pertolongan kepada Allah dengan menyebut namanya. Ya, maka bismikallahumma itu artinya aku meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amutu wa ahya. Ai ala hadza hayati wa mamati. Dengan nama Allah itulah, di atas nama Allah itulah aku mati dan aku hidup. Ya, jadi hidup kita, mati kita itu di atas nama Allah Subhanahu wa taala, karena memang hidup kita semuanya untuk Allah. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-An'am ayat 162, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidupku dan matiku lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Wa fi hadza aidan at-tanbih ila iftiqaril muslim wa ihtiyajihi ila dzikri fi kulli awqatih. Di dalam doa tadi bismikallahumma amutu wa ahya, itu kita diingatkan bahwasanya kita sebagai seorang hamba selalu dalam kondisi fakir, selalu dalam kondisi membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, sampai tidur pun minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dianggap turut tok ae lu. Kari merem ngene lah. Minta tolong itu kepada Allah kalau dalam urusan-urusan genting, ketika mau perang, ketika dalam kondisi susah, itu baru minta tolong. Turut tok njaluk tolong kepada Allah. Iya. Dalam semua kondisi, baik perkara kecil ataupun perkara besar, selalu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah cinta kepada hamba-hambanya yang selalu menunjukkan kebutuhannya kepada Allah. Bukan hamba-hamba yang merasa nggak butuh kepada Allah. Ya, merasa mampu dengan potensi dirinya, dengan kekuatannya, dengan kekayaannya, iso aku. Ya, nggak pakai Allah juga bisa gitu. Enggak. Ini orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita seorang muslim, selalu dalam hal apapun aktivitas kita, kita selalu meminta pertolongan kepada Allah. Itu yang lebih dicintai oleh Allah, yang paling dicintai oleh Allah. Jangan bandingkan dengan manusia ya. Kadang ada orang membandingkan dengan manusia. Gak enak Ustadz, sungkan Ustadz. Sidik-sidik jaluk ambil Allah. Loh iya memang ngono. Iya. Ambil uang baru sungkan. Ya, gak enak Ustadz, sidik-sidik jaluk tolong, sidik-sidik jaluk tolong. Iya, kalau sama manusia sungkan, uangnya dhewe sumpek kon jaluk tolong terus. Iya. Iki fulan ngene tok njaluk tolong, ngene tok njaluk tolong. Males iki memang. Iya, sumpek. Tapi kalau Allah enggak. Ya, Allah justru cinta kepada hamba-hambanya yang selalu membutuhkan, meminta pertolongan kepada Allah di setiap waktu. Wa min dzalikum an yanama ala dzikrillah. Di antaranya yaitu tidur. Ya, makanya diingatkan untuk berzikir kepada Allah agar kita selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an yastaiqadha dzakiran lillahi azza wa jalla. Bangun dari tidur kita juga diperintahkan untuk berzikir kepada Allah. Diingatkan terus, syakiran lahu, dalam bentuk bersyukur kepada Allah, kita dihidupkan kembali dari tidur kita, dari kematian. Karena an-naum akhul maut. Iya, tidur itu saudaranya kematian. Karena memang sama, orang yang mati dengan orang yang tidur itu sama-sama ruhnya diangkat. Ya, bedanya kalau orang yang masih hidup tidur dikembalikan ruhnya, sedangkan orang yang mati tidak dikembalikan ruhnya oleh Allah. Ya. Fakam min insanin nama naumatan falam yakum minha. Berapa banyak orang-orang yang tidur namun dia tidak bangun lagi. Ya, alias bablas. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, antum lihat dalam surat Az-Zumar ayat 42. Ya, surah Az-Zumar ayat 42, Allah mengatakan, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha
wallati lam tamut fi manamiha. Kata Allah, dialah Allah yang mewafatkan jiwa ketika matinya. Ini mati tenanan ini. Ya, diwafatkan oleh Allah. Tapi bukan cuma orang mati yang Allah wafatkan, wallati lam tamut, dan orang yang belum mati juga diwafatkan oleh Allah. Kapan? Fi manamiha, ketika tidurnya. Ya, kemudian fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Maka yang sudah ditetapkan mati ditahan jiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak dibalikno lagi ke jasadnya. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut wa yursilul ukhra. Adapun yang tidur dilepaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala rohnya. Ya, makanya biasanya guyonan sebagian orang itu ketika bangun tidur dijak ngomong gak nyambung, apa jari ini? Durung jangkep nyowoy ya. Rohnya masih belum. Ya. Kemudian dalam doa tadi ada kalimat wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah an-nusyur. Apa itu an-nusyur? Kata beliau, an-nusyur huwal ba'ts. Nusyur itu artinya dibangkitkan. Ya, kepada Allah lah kita dibangkitkan kelak. Wal munasabah bainal qaumah wan naumah wal qaumah minal mauti lil hisabi zahirah. Walihada fa inna alfadhal adiyatin nabawiyah munasibatun lil awqatil lati tuqalu fiha. Kenapa kok dihubungkan dengan hari kiamat? Antum ketika bangun tidur itu, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kita dibangkitkan. Ini berkaitan dengan hari apa? Hari kiamat. Tangi turu tapi dielingno hari kiamat, karena memang kondisinya pas ya, untuk diingatkan seseorang al-iman bil yaumil akhir, agar orang selalu beriman kepada Allah di hari akhir. Sekarang ini kau bangun dari tempat tidurmu, kelak suatu saat kau akan bangkit dari kematianmu. Ya, untuk dia semakin meyakini bahwa ada namanya hari kebangkitan itu. Tidak sebagaimana yang diyakini oleh sebagian orang, kalau orang sudah mati, sudah menjadi tulang belulang, maka enggak mungkin dia bisa dibangkitkan lagi oleh Allah. Enggak. Ya, sebagaimana kita tidur dibangkitkan lagi oleh Allah, bangun tidur, maka Allah juga mampu untuk membangkitkan manusia setelah kematian. Ya. Jadi kita kalau bangun tidur, munculkan keimanan ini. Jangan cuma sekedar membaca doa tok tapi nggak tahu maknanya. Ya, tapi munculkan keimanan kita akan hari akhir. Kita diingatkan ini, dari doa ini kita diingatkan tentang hari kiamat, hari akhir. Baik. Selesai. Kemudian lanjut di poin yang ketiga, kembali ke kitab asli. Nomor 3, hadis yang ketiga, kana sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza akhadha madja'ahu, apabila beliau mengambil, maksudnya di sini mengambil posisi. Ya, akhadha artinya mengambil posisi. Madja artinya tempat bersandar, ya, alias dipan, ya, alias dipan beliau. Apabila beliau mengambil posisi di ranjang beliau, dipan beliau, atau posisi tidur beliau. Wado'a, Nabi meletakkan, ya, wado'a artinya meletakkan. Meletakkan kaffahu, kaf, telapak tangannya. Ya, Nabi meletakkan telapak tangannya al-yumna, telapak tangan kanan. Ya, jadi Nabi meletakkan telapak tangan kanannya tahta, di bawah khaddihi, pipinya al-aiman, pipi kanannya. Ya, jadi Nabi meletakkan telapak kanan di pipi kanan. Waqala, seraya Nabi SAW berdoa,
Rabbi qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Ya, Rabbi, wahai Rabbku. Qini, ya qi dari kata waqa, yaqi, jaga, lindungi. Ada kalimat al-wiqayah khairun minal ilaj. Di rumah sakit biasanya ada al-wiqayah khairun minal ilaj. Ada yang bisa ngerti kan? Biasa ada di rumah sakit. Menjaga al-wiqayah ini, menjaga khairun lebih baik dari mengobati. Ya, apa biasa menjaga apa? Hah? Apa? Menjaga? Enggak, bukan menjaga. Kalau di rumah sakit itu apa? Mencegah, menjaga. Iya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Ada yang memahami secara literal, mencegah lebih baik daripada mengobati. Ketika ada orang mau minum obat, dicegah sama dia. Jangan, kenapa? Mencegah lebih baik daripada mengobati. Kau boleh minum obat deh. Baik. Rabbi qini, wahai Rabbku, jaga aku, cegah aku. Ya bisa diartikan mencegah. Ya, cegah aku adzabak, dari siksamu. Ya, cegah aku, halangi aku, lindungi aku dari siksamu. Yauma, pada hari tab'atsu, engkau membangkitkan ibadaka, engkau membangkitkan hamba-hambamu. Ini diantara doa mau tidur juga. Rabbi qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Dihafalkan jamaah ya. Nah, ini dihafalkan. Ada waktu dihafalkan. Dan dipraktekkan. Hafal tok gak dipraktekno padha wae. Kita lanjutkan lagi dari hadis tadi. Rabbi qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Wahai Rabbku, lindungi aku dari siksamu pada hari tatkala engkau membangkitkan hamba-hambamu, yaitu hari kiamat. Kata Syekh Abdul Razak dalam syarahnya, di dalam hadis ini ada 3 adab, diambil 3 adab ketika tidur, yaitu al-awwal al-ittija' ala syiqqil aiman, yaitu tidur dengan posisi miring ke kanan. Ya, tidur dengan posisi miring ke kanan. Wasani, yang kedua, wad'ul kaffil yumna tahtal khaddil aiman, meletakkan tangan telapak kanan ke pipi kanan. Ini adab yang kedua. Adab yang ketiga tadi bacaan doa Rabbi qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak, yang maknanya as'aluka ya Rabb, aku memohon kepadamu ya Rabb, antaqiyani, agar engkau melindungi aku, adzabak, dari siksamu, yauma tab'atsu ibadak, tatkala hari kau bangkitkan hamba-hambamu, lil hisab, untuk perhitungan, ya, untuk hari hisab. Ini juga sama kurang lebih dengan yang tadi kita sampaikan di sini. Meskipun mau tidur, tapi tetap diingatkan dengan hari apa? Hari kiamat. Ya, kalau tadi bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, hari kebangkitan. Ini mau tidur diingatkan dengan hari kiamat atau hari kebangkitan. Nah, kita lanjutkan poin yang keempat, hadis yang keempat. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza awa ila firasyih, apabila beliau awa. Apa tadi awa? Nah, baru tadi di hadis nomor 2 tadi ada awa ila firasyih, menuju, beranjak.
Ya, apabila beliau beranjak menuju firash, kasurnya. Kulla lailah. Ya, kulla lailah, di setiap malam. Berarti ini menunjukkan kebiasaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan Nabi? Jamaah. Nabi mengumpulkan kaffaihi, mengumpulkan kedua telapak tangannya, artinya menggabungkan kedua telapak tangannya. Fanafatha, ya, nafatha artinya meniup, meniup tapi disertai dengan ada hembusan apa itu? Bukan niup gitu, bukan meludah juga, ya pertengahan, ya gitu. Nah gitu. Apa arane itu? Nyembul. Nyembul ya. Ya, jadi bukan niup gitu, bukan. Tapi Nabi meniup pada kedua telapak tangannya itu. Wa qara'a fihima, dan Nabi membaca pada kedua telapak tangannya itu 3 surat. Yang pertama, Qul huwallahu ahad, sampai selesai. Jadi dijobok ngarepe tok. Ya. Yang kedua, wa qul a'udzu birabbil falak, dan yang ketiga, wa qul a'udzu birabbin nas. Setelah selesai, thumma, kemudian masaha, Nabi mengusapkan bihima, dengan keduanya, maksudnya kedua telapak tangannya itu, mastata'a, apa-apa yang dia mampu, istata'a, apa-apa yang dia mampu, min jasadihi, dari jasadnya, dari tubuhnya. Ya, diusapkan yang mampu dijangkau oleh kedua tangannya. Yabda bihima, yabda artinya memulai. Nabi memulai bihima, dengan kedua telapak tangannya itu Nabi memulai kepalanya, ra'sahu, Nabi mulai mengusap kepalanya. Wa wajhahu, kemudian wajahnya. Wa ma aqbala min jasadihi, dan apa-apa yang ada di jasadnya yang bagian depan. Aqbala, aqbala ini yang berhadap-hadapan dengan orang lain. Kita kalau berhadap-depan nambe uang, maka orang itu ngelihat apa kita? Punggung kita? Depan kita. Ini aqbala. Ya, wa ma aqbala, apa-apa yang ada di depan, min jasadihi, dari tubuhnya. Ya, jadi ya sudah, yang cukup dijangkau. Enggak perlu sampai sampai mburi-mburi gini, akhirnya kumat kabeh iki. Gini, gak iso balik kok. Atau sampai apa? Bagian-bagian yang ya kemaluannya enggak perlu, ya cukup tubuhnya bagian depan saja. Yasna'u dzalika thalatha marrat. Ya, yasna, Nabi melakukan itu, dzalik, melakukan itu, thalatha marrat, tiga kali. Muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih. Baik, kita lihat syarah dari Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala. Di sini tadi dikatakan kulla lailah, di setiap malam. Yadullu ala muwadhabatihi sallallahu alaihi wasallam at-tamah ala dzalik. Nabi melakukan setiap malam, berarti menunjukkan itu adalah kebiasaan Nabi. Ya, itu kebiasaan Nabi yang sangat dia rutinkan. Hatta innahu sallallahu alaihi wasallam fi maradi mautih, bahkan ketika Nabi dalam kondisi sakit menjelang kematiannya sallallahu alaihi wasallam, lamma athqala washtadda bihil i'ya, kana ya'muru Aisyah radhiyallahu anha an taf'ala dzalika inayatan bihadza dzikril mubarak. Ketika dalam kondisi sakit, di mana Nabi dalam kondisi yang berat, dalam kondisi yang sangat gawat, Nabi masih tetap memerintahkan Aisyah untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Jadi Aisyah yang melakukannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan Nabi benar-benar perhatian terhadap zikir yang satu ini. Kemudian di dalam ayat ini atau dalam hadis ini,
dibaca 3 surat. Ya, qul huwallahu ahad, kemudian qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Ya, ini kata beliau, wa yuhsin aidan bil muslim an yata'ammala fi ma'ani hadhihi suwar. Hendaklah seorang muslim itu benar-benar dia mempelajari makna dari 3 surat ini. Sehingga yang dia lakukan ketika mau tidur dengan zikir membaca kulhu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, itu bukan cuma sekedar ucapan di lisan, tapi dia benar-benar paham makna yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut. Ya, maka beliau menyarankan kita untuk sekaligus mempelajari tafsirnya juga. Tapi tafsir yang sahih, jangan tafsir-tafsir yang ngawur-ngawur. Ya, beliau menyarankan kitab tafsir yang ringkas, yaitu tafsirnya Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala yang berjudul Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Ya, atau lebih ringkasnya tafsir As-Sa'di, atau ada apa enggak? Ya, ringkas tafsirnya. Kalau bahasa Arabnya itu cuman nggak pakai berjilid-jilid seperti Ibnu Katsir. Ya, ringkas tafsirnya. Au tafsir Ibnu Katsir, atau kalau mau tafsir Ibnu Katsir juga boleh. Wadzalika ablagh fil athar. Kenapa kita mempelajari tafsirnya? Karena itu lebih berpengaruh ketika membaca zikir tadi. Beda sama orang yang nggak paham maknanya, kayak tadi antum. Kita selama ini dulu bahkan dari kecil kita sudah hafal Bismikallahumma amutu wa ahya. Bahkan ini bangun tidur Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da. Tapi kan kita dari kecil sudah diajari, dari TK bahkan sama ini sudah diajari, hanya sebatas apa? Ucapan zikir, tapi tidak ada pengaruh. Beda kalau kita paham maknanya, kenapa kok dikaitkan dengan hari kiamat, agar kita senantiasa teringat dengan akhirat. Sehingga orientasi kita ketika di dunia ini bukan cuma dunia terus yang kita khawatirkan, seakan-akan kita ini hidup selama-lamanya. Enggak. Tapi kita diingatkan akan kematian. Ada di titik di mana engkau bukan bangun dari tidur, bukan bangun dari kasur, tapi kau bangun dari alam kuburmu, bangun dari kuburmu. Ya, ada suatu saat masa seperti itu. Maka demikian juga 3 surat ini, kulhu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kata beliau pelajari tafsirnya. Dan kita lanjutkan poin yang ke-5. Kanat wisadatuhu. Ya, wisada ini bisa permadani atau bisa juga ya bantal, kayak apa? Ya bantal. Ya, bisa permadani untuk duduk atau sesuatu yang digunakan untuk sandaran. Ya, bantal. Allati yang yanamu alaiha, yang Nabi SAW tidur di atasnya. Ya, bantal atau permadani yang Nabi tidur di atasnya, alas yang Nabi tidur di alas. Yang penting terjemahkan alas. Bisa bantal, bantal kan juga alas, alasnya kepala. Ya, allati yanamu 'alaiha billail, yang Nabi SAW tidur di atasnya ketika malam hari, min adamin, itu terbuat dari adam. Adam itu dalam kurung artinya jild, kulit. Ya, terbuat dari kulit, artinya kulit hewan. Kemudian hasyu itu isian bantalnya. Ya, hasyu itu artinya isian bantalnya. Di bantal itu kan kita ada isinya. Nah, kita kapuk, tapi Nabi min leaf. Ya, leaf itu adalah serabut-serabut dari batang pohon kurma. Ya, itu adalah ya potongan atau serabut-serabut dari batang pohon kurma itu. Atos ya mah. Iya. Keras, nyucuk, apa nyucuk ini? Menusuk, iya. Karena kita lihat pohon kurma begitu kerasnya. Rawahu Ahmad. Ya,
Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, demikian kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah seorang yang paling mulia di atas muka bumi ini. Namun beliau tidur dengan beralaskan pelepah kurma, berbantalkan ya kulit yang isinya serabut batang kurma. Sedangkan raja-raja Persia, raja-raja Romawi tidur dengan kasur yang empuk, ya, dengan permaisuri di istana yang megah. Umar ketika melihat Nabi tidur di atas pelepah kurma sampai membekas punggungnya, Umar heran. Itu raja-raja yang kafir tidur dengan begitu mewahnya, sedangkan engkau manusia yang paling mulia tidur seperti ini. Maka kata Nabi SAW, mali ya, mali wahaula, apa urusanku dengan mereka? Ya. Beliau mengatakan, ana fid dunya illa karojulin. Aku hidup di dunia ini seperti seseorang yang yastadhillu tahta syajarah, seperti seorang yang singgah di bawah pohon, thumma roha, untuk dia istirahat, tidak lama kemudian dia tinggalkan. Ya, intinya Nabi SAW tidak begitu mengejar dunia mati-matian, enggak, seadanya. Bukan kita berarti melepaskan dunia secara total, tidak. Ya, dunia hanya sebatas apa yang dia perlukan saja. Kemudian yang keenam, kana firasyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah kasurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firash, kasurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yanamu alaihi, yang beliau tidur alaihi, di atasnya. Sama juga, min adamin, terbuat dari kulit. Ya, spray ini kulit, ai jild, ya, dari kulit. Hashwuhu, sedangkan isian kasurnya lifun, dari leaf, sama seperti tadi bantalnya, dari serabut, ya, serabut pohon kurma. Kalau di situ diterjemahkan apa? Yang Mbak terjemahan apa? Serabut, ya, serabut pohon kurma. Oh, serabut tok. Tapi wit kurma, wit apa mana nang kono? Apa? Kelapa ya. Yang ketujuh, qalat Aisyatu, berkata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atanamu, di situ maksudnya apakah, hal, seperti hal. Ya, atanamu, apakah kau tidur, qabla, sebelum, antutiro, sebelum engkau melaksanakan witir. Ya, apakah kau tertidur, apakah kau tidur sebelum melaksanakan witir? Faqala, maka Nabi artinya Nabi SAW kan tadi tidur di awal waktu. Ya, apakah Nabi tidur? Ditanya sama Aisyah, wahai Rasulullah, apakah kau tidur sebelum melaksanakan witir? Padahal Nabi witirnya nanti di akhir malam. Maka Nabi menjawab, faqala ya Aisyatu, wahai Aisyah, inna aini, bisa juga ainayya, ya, sesungguhnya kedua mataku, ainayya, tanaman. Nah, ini berarti dua mata. Sesungguhnya kedua mataku tanaman, tertidur, merem. Wala yanamu qalbi, tapi hatiku la yanam, tidak tertidur. Artinya Nabi dalam kondisi terjaga hatinya, meskipun matanya, ya, matanya terpejam, tertidur. Kalau kita lihat di zaman kita sekarang, ada orang seperti itu, tertidur tapi hatinya terjaga. Wallahu a'lam. Tapi kalau dengar katanya di latihannya TNI itu, ya, tentara-tentara itu, di mereka itu ada matanya tertidur tapi hati mereka itu masih terjaga. Nggak tahu ya apa itu latihannya itu. Ya, matanya tertidur tapi hatinya terjaga.
Nah. Atau kalau kita sehari-hari mungkin pernah, ya kita tidur, tapi ternyata kita masih bisa tahu kondisi di sekitar kita. Apalagi kalau kita tidur di tengah-tengah keramaian. Ya, tidur di tengah-tengah keramaian, artinya masih banyak orang-orang di sekitar kita, kita tidur gitu kan. Itu kita tahu, kamu ngapain tadi. Ya, kita mendengar fulan mengucapkan ini, fulan mengucapkan ini. Padahal kita tidur. Benar-benar kita melek itu dalam kondisi yang matanya sudah merah, artinya dia ya seperti orang bangun tidur, tapi dia tahu kok tadi ngobrol ini, kok tadi ngobrol ini, kok tadi ngobrol ini. Dikira mimpi, ternyata enggak, memang beneran itu. Ya, wallahu alam. Tapi kalau Nabi SAW demikian, Allah berikan kelebihan kepada beliau, hati beliau tidak pernah tertidur. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita masuk pembahasan qiraatur rasuli wa salatuhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang bacaan Nabi dan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita akhiri, kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Ya. Ya nggak apa-apa, nggak masalah, ya anak-anak. Ya sama kita juga, bukan berarti ketika sudah baca itu, ya maka harus tidur. Ini gak turu-turu ya apa, gitu kan? Nggak apa-apa kita baca itu, kemudian kita mungkin ngomong sama istri, atau mungkin kita ke kamar mandi, ya nggak masalah. Tapi yang penting memang kita mau tidur. Bukan ketika kita sekarang ini baca. Iya, cek gak lali kok bengi Ustaz. Tak woco saiki. Lho ndak, antum masih belum mau tidur, belum ada niatan mau tidur. Paham ya? Sekarang ini antum belum ada niat, nanti niatan antum tidur itu nanti. Maka ini dibaca ketika hendak menuju tidur. Artinya kalau OTW mau tidur. Ya sekarang antum belum OTW tidur. Makanya tadi saya bilang jangan dibaca sekarang. Akhirnya turun nang kene kok. Iya. Itu wallahu a'lam. Baik, kalau tidak ada, kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.